Akhirnya sampai juga di Jogja. Banyak orang bilang Jogja elok budaya dan pariwisatanya. Itulah yang membuat aku selalu ingin kembali ke Jogja, seperti perjalanan hari ini. Wisata ke Jogja nggak asik kalau nggak ke Parangtritis. Panoramanya indah dan mempesona. Ayolah nanti kita ke sana. Nah, itu teman kita udah datang. Oh iya, sebelum ke Pantai Parangtritis, kita ke PGSP dulu aja ya. PGSP? Iya, PGSP Parangtritis Geomaritim Science Park. Oh, ada museumnya juga ya? Oke lah, kita ke sana dulu aja. PGSP ada di sisi selatan Jogja, tepatnya di Desa Parangtritis, sekitar 30 km dari kota Jogja. PGSP merupakan bagian dari Badan Informasi Geospasial. Badan Informasi Geospasial atau BIG merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas di bidang informasi geospasial. BIG menyelenggarakan kegiatan promosi dan penyebarluasan informasi geospasial, kepesisiran, dan kemaritiman. Salah satunya melalui keberadaan PGSP. Siapapun yang mau berkunjung ke PGSP di hari Senin sampai Jumat jam 9 pagi sampai 4 sore nggak usah pakai tiket loh. Karena PGSP melayani kunjungan secara gratis. Ada banyak hal yang bisa kita lakuin ketika berkunjung ke PGSP. Salah satunya wisata ke Museum Gumuk Pasir. Sebenarnya, apa sih PGSP itu? Tempat wisata kah? PGSP merupakan suatu lembaga hasil kerjasama antara Badan Informasi Geospasial, Universitas Gadjah Mada, dan pemerintah Kabupaten Bantul. Tepatnya pada tanggal 25 Agustus tahun 2001. Di mana pada awalnya belum bernama PGSP, tetapi bernama Laboratorium Geospasial Pesisir Parangtritis, yang kemudian direvitalisasi menjadi PGSP pada tahun 2015 yang lalu. Fasilitas di PGSP itu lengkap banget loh. Ada kantor untuk kegiatan teknis dan administratif. Ada juga museum yang terdiri dari gedung kerucut, lorong pengetahuan, dan gedung auditorium. Kalau di lantai 2 gedung auditoriumnya ada ruang diklat. Terus kamu gak usah khawatir karena ada juga musola, ada mes, ada juga geocamp sebagai tempat menginap para peneliti loh. PGSP memiliki visi atau misinya adalah melayani. Ada 3 hal minimal. 1, pelayanan dalam pendampingan kunjungan dan koordinasi ke PGSP. Artinya nanti teman-teman di laboratorium, di Science Park itu akan menjadi pendamping dalam kunjungan dari berbagai macam entitas masyarakat, peneliti, instansi, maupun para wisatawan yang akan hadir di PGSP.
Yang kedua, meningkatkan literasi informasi geospasial berbagai kegiatan, salah satunya workshop dan pemanfaatan informasi geospasial, khususnya pada bidang kemaritiman dan kepesisiran. Serta hal yang paling mendasar adalah melakukan monitoring gumuk pasir Parangtritis yang menjadi ikon PGSP. Yang ketiga adalah melakukan edukasi terkait dengan kepesisiran dan kemaritiman melalui pendampingan magang, sehingga nanti kalau ada mahasiswa yang ingin magang tentang informasi geospasial, kepesisiran dan kemaritiman, silahkan. Juga terkait dengan pendidikan dan pelatihan. Wow, keren ya. Yuk kita ke museum. Aku kasih tahu ya, Museum Gumuk Pasir itu terdiri dari 3 gedung. Yang pertama adalah Gedung Kerucut, terdiri dari 4 lantai. Lantai 1 temanya geomaritim. Kita akan mengenal banyak hal tentang kepesisiran Indonesia, termasuk gumuk pasir. Kalau di lantai 2, kita akan melihat beragam koleksi dan infografis tentang teknologi pemetaan. Tuh kan, ada benda menarik namanya stereoskop. Kita bisa melihat foto udara 2 dimensi menjadi 3 dimensi dan tampak nyata. Wow, terlihat gumuk pasirnya ya? Bener kan? Sesuai dengan tema lantai 2 yaitu iptek. Ada berbagai alat pembuat peta di masa lalu. Coba deh, di mana lagi tempat kita bisa lihat berbagai macam alat pemetaan selain di Museum Gumuk Pasir? Sekarang kita ke lantai 3 yuk. Inilah macam-macam bentuk gumuk pasir. Yang unik di Parangtritis adalah bentuk parahan, karena bentuk parahan biasanya ada di iklim kering. Sementara Indonesia iklimnya tropis. Oleh karena itu, gumuk pasir Parangtritis harus dilestarikan. Dulu sejarahnya sebelum PGSP, 3 lembaga Kabupaten Bantul, Fakultas Geografi dan Baku Surtanal pada saat itu, atau sekarang disebut Badan Informasi Geospasial, mempunyai atau menyelenggarakan dan melaksanakan aktivitas di gumuk pasir dan kemudian mendirikan Museum Gumuk Pasir sebagai sarana untuk melakukan konservasi dan juga mempertahankan keberadaan gumuk pasir, melakukan kampanye terhadap konservasi dan restorasi gumuk pasir di Parangtritis. Nah, kalau yang ini ufuk Parangtritis. Kita bisa lihat kondisi gumuk pasir di sini. Kita semua memahami bahwa kawasan gumuk pasir itu memang sesuatu hal yang harus kita jaga karena keberadaannya merupakan sebuah proses alamiah yang terjadi dan berlangsung lama secara terus-menerus dan berkelanjutan. Dan kemudian kita juga memahami bahwa keberadaan gumuk pasir itu bisa menjadi benteng utama ketika terjadi tsunami, ketika terjadi gempa yang akan melanda di kawasan selatan Pulau Jawa. Kamu bisa lihat sendiri kan, Museum Gumuk Pasir yang ada di lingkungan PGSP ini punya banyak informasi tentang kepesisiran dan kemaritiman. Terlebih koleksi alat pemetaannya beragam banget kan? Ya, betul sekali. Kunjungan ini bakal jadi cerita menarik. Kita jadi tahu
kalau Gumuk Pasir Parangtritis sangat melengkapi keistimewaan Yogyakarta. Terlebih, ada informasi tentang proses pembentukan gumuk pasir, seperti di lorong pengetahuan ini. Nah, bagi akademisi sebetulnya PGSP ini merupakan tempat atau wahana yang bisa digunakan untuk melakukan exercise terhadap ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi disitulah kemudian riset dapat dikembangkan dengan bekerja sama dengan berbagai lembaga lain dan juga bekerjasama dengan PGSP. Tentunya, tempat selengkap ini punya potensi besar untuk jadi pusat studi bagi banyak orang, iya kan? Iya. Harapannya makin banyak orang yang tahu tentang PGSP. PGSP tetap sebagai Center of Excellence terkait dengan geospasial informasi yang berfungsi di dalam rangka untuk mensosialisasikan dan penguatan di sisi SDM dalam rangka untuk mendukung kepuasan pengunjung PGSP. Udah selesai ya turnya. Nggak terasa ya, ternyata berkunjung ke PGSP tidak membosankan. Senang bisa berkunjung ke sini. Apalagi kita tidak hanya mendapat informasi, tapi ada sensasi tersendiri loh bisa mencoba teknologi pemetaan di sini. Selesai tur ini, rasanya banyak banget ya informasi baru yang kita dapat. Nah, oleh karena itu, sinergitas antara warga masyarakat, pemerintah, dan juga lembaga yang ada di kawasan itu tentunya harus terus-menerus kita harapkan, harus terus-menerus kita jaga agar keberadaan gumuk pasir tidak rusak dan akan menjadi peninggalan yang sangat berharga di kemudian hari, bermanfaat bagi generasi berikutnya, khususnya kajian-kajian kepesisiran dan juga kajian-kajian inovasi terkait dengan pengembangan kawasan di wilayah pantai di Indonesia pada umumnya. Kalau mau tahu lebih jauh tentang pesisir Indonesia, ke PGSP aja ya. Di sana kita akan mendapatkan banyak informasi dan pengalaman menarik seakan menjelajahi Indonesia. Terlebih lagi, cerita tentang pesisir Yogyakarta yang lengkap. Kekayaan Indonesia memang tidak ada duanya. Bahkan kita punya gumuk pasir Barhan yang langka. Parangtritis, tempat yang manis untuk mengukir cerita. Ingat Parangtritis Geomaritim Science Park yang fantastis.